Hai. Kalau yang coklat ini dari Jadi organik banget. Iya, organik. Sekarang Nggak pakai kimia berarti ya. Kalau ini kimia, bagus ini. iya itu warnanya eksklusif. Iya. Kalau di Songket Palembang kan khususnya kita pakai kain selendang. Sekarang kita modifikasi ikutin selera pasar. Jadi pewarnaan kita udah pewarna dalam. Iya. Jadi sekarang yang jadi Mas Andi ini apa namanya itu kerajinan khas organik. Tempatnya di daerah Cikaraya. Karena di Palembang ini itu ada dua tempat sebenarnya dapur tapi upahnya seperti itu. Kemudian seperti tadi sampaikan, kita aja di kampung Buleleng ini tadinya mau berperan, tapi yang terjadi di lapangan Oh, ini kemplang nih ya, kemplang panggang. ya, sepanjang jalan depan rumah kita bang, hanya ada di Palembang, hanya di sini. Ini bahannya apa ini? ikan, sagu. Ikan terus sagu. Ini Pak, Bang Sisi. Terus nanti ngembang gitu mereka ya. Kemplang namanya. Kemplang. Ya, terima kasih. Hari ini saya sangat berbahagia Pak Saiful dan tim dari Rumah Siap Kerja bekerjasama dengan Rumah Sandi Indonesia menghadirkan Rumah Siap Kerja di Palembang, di Sumsel, dan kita lihat ini adalah betul-betul Rumah Siap Kerja yang siap memberikan peluang kerja kepada anak-anak muda di wilayah Sumsel. Tadi saya sempat bertemu dengan anak muda yang dari industri sawit sekarang ingin beralih profesi karena sawit sekarang lagi dalam keadaan tidak baik, ingin mengembangkan pengetahuannya di bidang fotografi. Juga bagaimana diberikan bimbingan karir, ada garasi inovasi. Saya lihat tadi ada pelatihan songket juga di sini. Ini sudah lengkap sekali, ada tempat olahraganya, sempat mencoba main pingpong dan bulu tangkis. Rumah Siap Kerja seperti inilah yang kita harapkan akan mampu untuk mengurangi jumlah pengangguran di kalangan muda, terutama usia 15-24 tahun, sejumlah 2 juta anak-anak muda selama 5 tahun ke depan akan difasilitasi oleh Rumah Siap Kerja untuk mendapatkan lapangan pekerjaan. Ada juga sebagian dari mereka yang ingin menjadi wirausaha seperti OKOC, kita akan arahkan anak-anak muda itu ke OKOC. Saya sangat yakin dengan Rumah Siap Kerja ini pengangguran di kalangan anak-anak muda bisa kita kurangi sejumlah 2 juta selama 5 tahun ke depan. Dan ini konkret, real, ini bukan kegiatan politik, tapi kegiatan yang sudah langsung dibutuhkan oleh masyarakat langsung. Dan saya sangat berterima kasih Pak Saiful dan keluarga yang sudah bekerja sama, bersinergi dalam kemitraan dengan teman-teman di Rumah Siap. Pak, lihat keluhan dari penenun tadi gimana Pak? Kalau yang dari Songket tadi kami ingin membantu dan sepertinya terbuka peluang untuk pemasarannya dan juga pembiayaan, karena banyak tadi penenun itu hanya menjadi penerima upah, padahal mereka dengan kemampuannya ini songketnya harganya bisa sampai jutaan, mungkin sampai belasan atau puluhan juta. Mereka bisa mendapatkan penghasilan yang lebih, karena sekarang ini mereka hanya mendapatkan Rp200.000 per songket ya, jadi per lembar ini. Jadi dengan kemampuan mereka untuk membuka usaha, memasarkan produk mereka, kemarin kita lihat di Organilir dan di Talaya ini, kita akan mampu juga untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sana, membuka peluang. Karena ini saya senang sekali warnanya, warna yang sangat sejuk ya, warna yang organik. Ini dari kulit jengkol ternyata, dari kulit jengkol, dan sangat betul-betul desainnya siap untuk menjadi produk yang bisa dipasarkan ke seluruh dunia. Pak, kalau dilihat kan rantai perdagangan itu terlalu panjang untuk songket itu. Kalau dari para Kalau Rumah Siap Kerja dan OKOC, kuncinya adalah
rantai distribusi itu harus sederhana, terbuka dan berkeadilan. Jadi apalagi sekarang sudah ada digital ekonomi dan kita bekerja sama dengan banyak sekali penyedia aplikasi. Nah, ini akan bisa dipotong secara signifikan rantai distribusinya terlalu panjang. Kita buat terbuka karena melakukan pendekatan melalui digital ekonomi dan juga kita berkeadilan. Jangan di ujungnya mahal tapi hanya dapat 200.000. Kalau berkeadilan itu paling tidak margin itu bisa dinikmati bersama-sama. Produsennya untung, pedagangnya juga merasakan margin yang cukup dan pembelinya tidak terlalu terbebani. Persiapan debat gimana persoalan suara di Malaysia, Bang? Ya, persiapan debat, alhamdulillah besok kita debat terakhir dan seperti yang selalu kami sampaikan, ini adalah referendum ekonomi. Saya ingin membacakan beberapa isu-isu penting. Kita sekarang masuk ke jebakan pertumbuhan yang cuma 5%. Padahal janjinya 4 tahun yang lalu, janjinya bisa mencapai 7% malah lebih. Kita sangat renyuh. Bersama Prabowo Sandi kita yakin 2 tahun pertama dengan fokus kita pada revitalisasi beberapa sektor seperti sektor pertanian dan energi. Karena kita ingin swasembada pangan dan swasembada energi, kita juga ingin revitalisasi sektor manufaktur. Kemarin ini pemerintah membangun infrastruktur, lupa membangun sektor industri manufakturnya. Dan sektor yang sangat dibutuhkan sekarang juga adalah perumahan. Perumahan itu multiplier efeknya dalam penciptaan lapangan kerja lebih konkret, lebih bisa dirasakan masyarakat. Kami menargetkan Prabowo Sandi 15 juta lapangan kerja baru. Kami menargetkan juga ada pemotongan biaya yang dikeluarkan oleh masyarakat dengan harga bahan pokok yang lebih murah, harga listrik yang lebih murah. Kami menargetkan 20% potongan biaya sehingga tiap keluarga bisa menabung sampai 18 juta rupiah per tahun, 50.000 per hari karena pengeluarannya akan kurang 50.000 dan insya Allah 1,5 juta per bulan mereka bisa menabung. Dengan pendekatan seperti itu, referendum ekonomi masyarakat akan melihat apakah dilanjutkan yang gini-gini aja seperti sekarang atau berubah bersama Prabowo Sandi, dan semakin banyak masyarakat sekarang menginginkan perubahan. Komentar soal suara tercoblos di Malaysia? Ya, sangat disayangkan dan kami memberikan catatan tersendiri dan ini mencederai demokrasi. Kita tentunya mempersilahkan para aparat segera bertindak karena ini sudah tinggal 3-4 hari menuju pencoblosan. Ini sangat-sangat tidak adil, sangat-sangat mencederai. Dan kalau bisa berkarung-karung itu sudah dibilangnya tercoblos, kalau saya bilang dicoblos, disengaja dicoblos. Ini merupakan satu tindakan yang betul-betul akan membangkitkan rasa ketidakpercayaan masyarakat terhadap proses demokrasi ini. Ayo sama-sama kita punya 3-4 hari kita tuntaskan dan kita hukum seadil-adilnya, terutama yang dicoblos tersebut, yang dicoblos dan yang mencoblos. Nah, ini yang harus kita pastikan. Kita lihat apakah hukum ditegakkan seadil-adilnya atau hukum hanya tajam kepada oposisi dan tumpul kepada penguasa. Jadi ini yang kita harapkan. Penanganannya biarkan kita persilahkan bekerja, tapi jangan terlalu berlarut-larut, harus cepat dan sampaikan kepada masyarakat karena tanggal 17 April tinggal beberapa hari lagi. Kalau masyarakat tidak memiliki rasa percaya terhadap penyelenggara pemilu, dampaknya akan sangat negatif bagi proses demokrasi. Bang Sandi, sapa wong kita galo Bang Sandi. Wong kita galuh. Palembang punya kita. Lembang punya kita. Terima kasih kepada teman-teman media. Kami persilakan kepada Pak Sandi untuk ke titik selanjutnya. Terima kasih Pak Sandi. Silakan kepada teman-teman media mungkin bisa berfoto dan terus mengajukan kegiatan Pak Sandi menuju ke mobil. Rumah Sandi Indonesia silakan dan juga Pak dari Rumah Sandi Jakarta langsung datang. Dari sana? Ya, Bang Rio